Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Firdaus, dapat dipanggil Dani. Di sini saya akan membahas sebuah game yang dimana itu buatan dari studio game asal Indonesia, yaitu adalah Mojiken. Nah, kira-kira apa ya gamenya? Dan benar sekali, A Space for the Unbound. Apakah game ini itu bagus atau enggak? Mari kita review. Wih, Mojiken. Ini pengembangnya. Toge Production itu yang publisher. Permainan ini mengandung penggambaran mengenai depresi, kecemasan, dan bunuh diri. Mungkin ini ceritanya bakal deep banget sih. Terdapat gambar berkedip terang yang dapat menyebabkan menderita epilepsi nggak boleh sih main ini ya. Oke, Space for the Unbound. Jadi, pada tanggal 19 Januari 2023, Mojiken mengembangkan sebuah game yang bisa dikatakan sukses di luar maupun di dalam negeri. Game ini bernama Space for the Unbound, game yang dipublish oleh Toge Production. Game ini bisa kalian unduh di Steam, Epic Game, dan platform distribusi game komputer lainnya. Space for the Unbound berlatar di dunia fiksi yang terinspirasi dari budaya dan mitologi di Indonesia. Nantinya kita itu akan ditempatkan ke salah satu karakter yang ada di dalam game, yaitu Atma. Nah, Atma ini itu adalah seorang murid SMA biasa yang mempunyai kekuatan misterius bernama Space Dive. Nah, Space Dive ini merupakan kekuatan yang dimana kita itu bisa memasuki isi pikiran orang lain. Di sana, karakter yang kita main akan berusaha untuk memecahkan masalah yang diderita oleh orang lain tersebut. Tidak hanya karakter Atma saja yang mendapatkan kekuatan misterius, akan tetapi karakter bernama Raya yang dimana ia adalah pacar Atma juga mempunyai kekuatan misterius yang dapat memanipulasi pikiran orang lain dan memanipulasi realita. Oke, kita sekarang masuk ke gameplay. Untuk gameplay sebenarnya cukup sederhana. Kita tidak butuh mekanik yang susah seperti game RPG action lainnya. Kita hanya perlu menggerakkan karakter kita ke kiri atau ke kanan. Biasanya kita itu menyebutnya ini adalah side-scrolling gameplay. Nah, jenis gameplay ini itu biasanya ditemukan pada game 2 dimensi seperti Super Mario, Limbo, Sonic, dan masih banyak lagi. Pada waktu tertentu, kita akan menemukan beberapa mekanik seperti action timing yang sama seperti di game Tekken dan timing based mekanik seperti menunggu timing yang tepat saat akan mengambil shoot di NBA 2K. Next, kita masuk ke sound design. Dari soundtrack, sound effect, background musik, semuanya itu keren dan sangat cocok dengan suasana yang terjadi di dalam game. Bagaimana ketika scene lagi berantem, soundtrack berubah menjadi menegangkan. Di saat scene sedih, soundtrack berubah menjadi mellow. Sound effect yang ada di dalam game juga terdengar realistis. Seperti contoh saat karakter berjalan di jalan, akan ada efek suara seperti orang yang benar-benar itu berjalan di jalan gitu. Lalu ketika Atma dan Raya mengeluarkan kekuatan mereka, itu bakal diiringi dengan sound effect yang sangat keren dan unik. Background musik yang ada di dalam game ini juga tidak kalah keren. Banyak background musik yang ada di dalam game ini itu dan nantinya akan berubah setiap waktu gitu. Next, kita ke visual. Visual yang disajikan itu benar-benar memanjakan mata. Walaupun game ini itu adalah game dengan bentuk pixel,
tapi Mojiken Studio itu tetap bisa membawakan visual yang sangat memukau. Setiap tempat yang ada di dalam game ini benar-benar dibuat sangat indah. Apalagi ketika kita berada di dunia fantasi buatan Raya. Dunia yang benar-benar dibuat yang sangat indah dan memukau. Selanjutnya kita akan masuk ke story-nya. Mojiken Studio berhasil memberikan cerita yang lumayan menarik. Dari awal sampai ke ending, sampai ke akhir. Cerita yang diberikan itu sangatlah menyentuh. Game ini tidak hanya menceritakan kehidupan anak SMA, akan tetapi banyak tantangan dan kejutan di dalamnya. Apalagi di dalam game ini juga memasukkan unsur supernatural yang akan menambahkan kesan yang aneh dan menarik. Cerita yang disampaikan juga lumayan relate sama kehidupan kita, apalagi anak SMA pada tahun 90-an, karena di game ini juga berlatar waktu tahun 90-an. A Space for the Unborn menyajikan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Eksplorasi yang sangat seru membuat kita tidak merasa bosan saat memainkan game ini. Kita bisa mengeksplorasi banyak tempat, karena hampir semua tempat di game ini seperti bangunan-bangunan bisa kita akses. Jadi kesimpulannya, game A Space for the Unborn adalah game indie RPG yang sangat cocok dimainkan untuk pecinta game RPG. Apalagi untuk pecinta game yang memiliki grafis pixel art seperti Super Mario, Sonic, dan lainnya. A Space for the Unborn mempunyai banyak keunggulan. Yang pertama dari segi cerita yang dikemas sangat baik. Lalu visualnya juga yang sangat-sangat menakjubkan. Sound design yang sangat memukau dan masih banyak lagi seperti yang saya sudah sampaikan di atas. Walaupun begitu, game ini mempunyai kekurangan yaitu dari aspek repetitifnya. Di saat kita sedang mengerjakan puzzle, kita kadang akan merasa kalau sudah mengerjakan sebelumnya gitu. Memang banyak puzzle atau tantangan yang tidak jauh bahkan tidak berbeda dari tantangan atau puzzle sebelumnya. Ini mungkin bisa menjadi kekurangan untuk game A Space for the Unborn karena pemain bisa saja merasa bosan, apalagi mengerjakan sesuatu puzzle yang itu-itu aja gitu. Terlepas dari kekurangannya, game ini sangatlah bagus dan saya sangat merekomendasikan untuk para pecinta game agar dapat bisa mencoba memainkan game ini.